Selamat pagi, Bu. Pagi, Dengan Ibu siapa? Ibu Ayu. Perkenalkan, saya Perawat Indah Sari ya, Bu ya. Dari Puskesmas yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ya, Di sini nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan ya, Bu ya. Sebelum saya melakukan pendidikan kesehatan, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan pendidikan kesehatan terkait tentang anemia pada kehamilan? Oh, belum ya, Bu ya. Nanti di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang nutrisi yang harus dikonsumsi pada ibu hamil agar tidak terjadinya anemia ya, Bu ya. Kira-kira umur kehamilannya berapa ya, Bu ya? 30 minggu. Oh, 30 minggu ya, Bu. Kalau begitu, apakah Ibu setuju saya berikan pendidikan kesehatan? Oh iya, kalau begitu nanti waktunya kira-kira sekitar 15 sampai 30 menit ya, Bu ya. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu saya mulai ya, Bu ya. Medianya menggunakan PPT ini ya, Bu ya. Kalau begitu saya masuk ke pengertian nutrisi. Nutrisi gizi seimbang bagi ibu hamil adalah keadaan keseimbangan antara zat gizi yang diperlukan oleh ibu hamil untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan dari janinnya yang akan dipengaruhi oleh asupan gizi dari beragam makanan ya, Bu ya. Jadi nutrisi ibu hamil itu zat-zat yang dibutuhkan ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Yang kedua, manfaat nutrisi pada ibu hamil ya, Bu ya. Dalam mengkonsumsi makanan, ibu hamil harus memperhatikan nutrisi dalam kandungan gizinya. Kemudian makanan yang dikonsumsi itu baik untuk dirinya maupun buat janin itu kebutuhan gizi ibu hamil akan terus meningkat, Bu, terutama setelah memasuki trimester 2 karena pertumbuhan janin itu berkembang sangat cepat dan berat badan pun turut naik sangat pesat, jadi kebutuhan gizinya sangat penting ya, Bu ya, manfaat dari gizi itu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi nutrisi ibu hamil itu, yang pertama ada suhu lingkungan. Suhu lingkungan juga harus diperhatikan, Bu. Minimal normalnya suhunya tuh 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Terus harus mempertahankan metabolisme optimum, terus harus tahu adanya perbedaan antara suhu tubuh dan suhu lingkungan kayak gitu. Terus tubuh harus menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terus semakin besar perbedaan antara suhu tubuh dan lingkungan, maka semakin besar pula panas yang akan dirasakan. Kemudian faktor yang kedua tuh faktor makanan. Biasanya kan kalau di suatu lingkungan itu ada ciri khas makanan, itu budaya ya, Bu ya. Itu akan mempengaruhi juga, Bu. Wanita yang sedang hamil atau berkeluarga itu biasanya lebih memperhatikan gizi dari anggota keluarganya daripada pada dirinya sendiri ya, Bu ya. Padahal sebenarnya yang memerlukan perhatian yang serius itu malah harusnya ibu hamil sendiri itu. Jadi faktor makanan juga harus diperhatikan untuk ibu sendiri. Pilihan kalori itu sangat diperlukan untuk pembentukan sel-sel baru ya, Bu ya. Kalori juga diperlukan untuk tubuh si ibu itu sendiri yang dapat berfungsi secara baik. Yang kedua ada protein. Protein tuh banyak terdapat pada daging, keju, ikan, telur, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Jadi protein itu sangat berguna untuk membangun sel-sel pada janin ya, Bu ya. Contohnya seperti sel darah, kulit, rambut, kuku, dan jaringan otot. Protein buat sang ibu juga memiliki fungsi sama, yaitu sebagai zat pembangun, Bu. Kemudian ada vitamin. Vitamin itu jadi kalau kita mengonsumsi vitamin juga tidak boleh berlebihan ya, Bu ya. Kalau berlebihan juga dapat berbahaya pada kesehatan janinnya. Sangat dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin A yang bersumber dari sayur-sayuran, buah-buahan seperti mangga, tomat, wortel, terus aprikot. Kemudian vitamin B1 dan B2 serta niacin untuk proses metabolisme tubuh. Kemudian vitamin B6 dan B12 itu untuk mengatur penggunaan protein. Kemudian vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi selama hamil atau mencegah anemia. Terus kemudian vitamin D pada susu dan olahan kacang-kacangan.
memompang pembentukan tulang dan gigi si bayi. Kemudian serta persendian janin dan vitamin E untuk pembentukan sel-sel darah merah serta melindungi lemak dari kerusakan ya Bu ya. Dari situ tadi apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Bu? Kemudian kita lanjut. Mineral juga sangat penting ya Bu ya, karena mineral itu membantu proses tumbuh kembang bayi. Contohnya penting yang perlu diingat tuh melainkan asam folat yang dibutuhkan ibu hamil itu sebanyak 400 mg per hari. Kemudian itu tujuannya untuk mencegah terdapatnya kerusakan pembentukan susunan pada syaraf pada bayi. Selama hamil juga dianjurkan banyak makan berserat dan minum air putih ya Bu ya. Terus di sini saya jelaskan lagi, apabila kekurangan vitamin K itu dapat mengakibatkan gangguan pada pendarahan pada bayi ya Bu ya. Kemudian kalau kalsium Ca ini. Kalsium itu digunakan untuk perkembangan tulang dan janin yang banyak terdapat pada produk susu, ikan, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan sayuran berdaun hijau. Kemudian ada fosfor, itu berfungsi untuk pembentukan rangka gigi janin dan kenaikan metabolisme kalsium ibu ya Bu ya. Zat besi sangat penting Bu. Itu diperlukan untuk mencegah terjadinya anemia. Sekarang kan HB ibu ini rendah ya Bu ya. Jadi ibu tuh harus banyak mengonsumsi zat besi seperti ibu untuk mencegah anemia yang berat, karena sekarang ibu sedang di masa anemia sedang ya Bu ya. Kemudian ada yodium itu dapat mengakibatkan retinisme. Jika kekurangan terjadi kemungkinan pertumbuhan anak dan akan terhambat. Sebanyak yodium ini dibutuhkan sebanyak 25 mg per hari ya Bu ya. Kemudian kita lanjut, makanan yang harus diperhatikan ibu hamil itu yang pertama, menghindari mengonsumsi makanan kaleng Bu, tidak boleh Bu. Makanan manis yang berlebihan juga tidak boleh. Terus makanan yang sudah tidak segar juga dihindari Bu. Kemudian ibu hamil itu sebaiknya makan dengan teratur untuk menjaga agar janin yang di dalam kandungan ibu bisa menyerap makanan Bu ya. Terus kemudian hidangan yang tersusun dari bahan makanan bergizi juga itu baik ya Bu ya. Kemudian menggunakan aneka ragam makanan yang mengandung banyak nutrisi dengan membeli dan memilih makanan yang segar dan bergizi Bu. Harus pintar-pintar memilih sayuran ya Bu ya. Kemudian mengurangi bahan makanan yang banyak mengandung gas seperti sawi, kol, kubis, seperti sayuran begitu ya Bu ya. Terus menghindari merokok itu sangat tidak boleh bagi ibu hamil Bu. Terus minum minuman keras, alkohol juga tidak boleh. Tanda-tanda kecukupan gizi pada ibu hamil itu yang pertama berat badan normal sesuai tinggi dan bentuk tubuh. Terus posturnya tegak, tungkai dan lengan lurus. Pencernaan nafsu makan baik, jantung detak dan irama normal, tekanan darah normal dengan usia. Untuk sekarang kan tekanan darah ibu sedang rendah ya Bu ya. Jadi banyak makanan berserat dan mengandung zat besi. Terus kemudian vitalitas umum, ketahanan bayi, energi, cukup tidur dan penuh semangat. Jadi ibu juga harus banyak-banyak istirahat ya Bu ya kalau sedang hamil. Karena itu dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Kalau begitu saya yang tanya ya Bu ya. Manfaat dari vitamin C tadi apa Bu? Untuk mencegah terjadinya anemia, bagus. Kalau untuk vitamin bagus. Kalau manfaat dari vitamin D apa Bu? Vitamin D itu manfaatnya mencegah terjadinya penyerapan kalsium dan fosfor. Oh iya, kalau begitu sudah paham ya Bu ya sekarang ya Bu ya. Jadi sekarang ibu harus banyak-banyak makan yang mengandung zat besi, terus banyak-banyak makan yang berserat supaya HB ibu itu kembali normal lagi ya Bu ya. Kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya
mengucapkan terima kasih atas waktunya Bu, partisipasi Ibu sangat baik sekali. Besok saya akan kembali lagi ya Bu ya untuk memeriksa HB Ibu apakah sudah normal atau belum. Kalau begitu saya mau pamit. Selamat siang.